Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gung Kurnia Malau. Di sini saya akan menyampaikan 3 wirausahawan terkenal dan sukses di Indonesia. Sebelum masuk ke siapa-siapa saja yang wirausahawan yang sukses dan terkenal, sebaiknya kita mengenal apa itu wirausahawan. Wirausahawan ialah seseorang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produk baru, pengadaan produk baru, dan pemasaran. Nah, yang pertama ialah Profesor DRG Khairul Tanjung, MBA. Profesor DRG Khairul Tanjung, MBA, lahir pada tanggal 16 Juni 1962, tepatnya di tahun ini. Bapak Khairul Tanjung berusia 50 tahun, Jakarta, Indonesia. Pak Khairul Tanjung memiliki istri yang bernama Anita Ratnasari Tanjung dan memiliki 2 anak, yaitu Putri Indrasari Tanjung dan Rahmat Dwi Putri Tanjung. Pak Khairul Tanjung dibesarkan oleh orang tua, yaitu ayah Abdul Ghaffar Tanjung dan ibu Halimah. Nah, kerabat-kerabatnya Pak Khairul Tanjung ialah yang pertama ada adiknya, yaitu Khairul Tanjung. Yang kedua Julius Ruslan. Yang ketiga Denise Tiokro Saputro. Yang keempat Sista Elisia. Yang kelima Tiokro Saputro. Nah, Pak Khairul Tanjung ini memiliki tempat tinggal Jakarta Pusat, yang lebih tepatnya yaitu Jalan Teguh Umar nomor 50 Menteng. Alma mater Pak Khairul Tanjung ialah Universitas Indonesia Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Profesi Pak Khairul Tanjung ialah pengusaha yang sangat besar kalau dibilang. Julukan Pak Khairul Tanjung di Indonesia ialah si anak singkong. Penghargaan yang sangat besar didapat oleh Pak Khairul Tanjung ialah MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Mengapa perjalanan Pak Khairul Tanjung menjadi wirausahawan? Karena yang pertama, Pak Khairul Tanjung dilahirkan dari keluarga yang berpas-pasan. Nah, dengan sang ayah yang hanya seorang jurnalis dari koran berbintang kecil, bahkan memasuki order baru, perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup karena dianggap bertentangan dengan pemerintah. Dan jatuhnya keadaan ekonomi keluarga Khairul Tanjung memaksa mereka menjual rumah mereka. Nah, dari situ Pak Khairul Tanjung dengan cara ini menempuh pendidikan setinggi dengan keadaan ekonominya yang dikatakan berkecukupan, yang sangat itu tidak menunda-nunda waktu. Ia lagi melanjutkan ke jenjang universitas dengan jurusan kedokteran gigi di UI atau Universitas Indonesia. Nah, dari situlah Khairul Tanjung membuka bisnis kecil-kecilan, mulai dari berjualan buku, kuliah kampus, dan kaos hingga fotokopi. Fuller Khairul Tanjung. Fuller merupakan kegagalannya bagi teman-teman yang tidak tahu. Nah, apakah Khairul Tanjung pernah gagal? Semua orang pasti pernah gagal. Tidak semua sih, pasti ada wirausahawan yang pernah gagal untuk melakukan pekerjaan bisnisnya. Nah, apa kegagalan Pak Khairul Tanjung dalam berbisnis? Kegagalan Pak Khairul Tanjung ialah saat dia kebangkrutan saat menjual alat kedokteran di kampusnya. Nah, apa saja yang dia lakukan ketika ia gagal? Pak Khairul Tanjung terjun ke bisnis kontrakan dan menggerakkan proyek
konstruksi, termasuk salah satu pembuatan pabrik atau workshop peralatan berbahan dasar rotan. Yang kedua, orang wirausahawan yang terkenal dan tersukses di Indonesia ialah Pak Asmad Jaki. Mungkin bagi teman-teman sudah mengenal Pak Asmad Jaki. Pak Asmad Jaki ialah seseorang yang membuat bukalapak.com atau situs pembelanjaan. Pak Ahmad Zaki lahir pada 24 Agustus 1986, yang tepat pada tahun ini. Umur Pak Ahmad Zaki ialah 33 tahun. Seragen Indonesia. Kebangsaan, tentunya kebangsaan Bapak itu ialah Indonesia. Pendidikan Pak Ahmad Zaki ialah Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung 2004. Nah, alfabet Pak Ahmad Zaki ialah Institut Teknologi Bandung. Pekerjaan yang didalami Pak Ahmad Zaki ialah pendiri dan CEO Bukalapak.com. Yang tadi saya bilang bahwa pendirinya Bukalapak.com ialah Pak Asmad Zaki. Pak Asmad Zaki memiliki istri yang bernama Diajeng Lestari dan memiliki 2 anak. Mengapa perjalanan Pak Asmad Zaki menjadi wirausahawan? Nah, sebelum ia masuk kuliah di ITB atau Institut Teknologi Bandung, tujuan Pak Asmad Zaki sangatlah sederhana, yaitu memperoleh ijazah lantas mendapatkan pekerjaan bagus dengan gaji yang besar. Nah, semua orang pasti seperti itu kok jika sudah lulus dari kuliah, tapi tidak semua sih. Setelah ia lulus dari ITB, ia berpikir untuk membuat 2 pilihan, yaitu bekerja di perusahaan besar atau mendirikan perusahaan sendiri. Dan disinilah Pak Asmad Zaki mulai berpikir untuk membangun usaha sendiri yang masih berhubungan dengan informatika. Failure Asmad Zaki. Kegagalan Asmad Zaki ialah saat ia berbisnis kuliner makanan, tapi tak lama kemudian bisnis kuliner tersebut bangkrut. Nah, disitulah Pak Asmad Zaki mulai mendalami informatika sehingga ia membuat apa saja yang ketika ia gagal ialah ia membuat Pak Asmad Zaki tidak pernah putus asa. Ia terus berusaha meyakinkan para pengusaha, terutama para pelaku UKM, untuk berjualan di internet. Salah satunya cara adalah dengan memberikan edukasi kepada seller. Nah, orang ketiga ialah Ferry Unardi. Bagi teman-teman mungkin yang udah tahu, Ferry Unardi ialah orang yang sangat pintar dalam Traveloka. Ialah yang membuat Traveloka.com sampai saat ini sangat besar dan sangat dipakai orang lain, termasuk saya juga sih sebenarnya. Nah, Pak Ferry Unardi ini lahir pada tanggal 16 Januari 1908 Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Pendidikan Pak Ferry Unardi ialah Science and Engineering Purdue University, Amerika Serikat 2004 sampai 2008, Master of Business Administration, Harvard Business School, Amerika Serikat. Tanggal 2 bulan 11 2012. Karir Pak Ferry Unardi ialah software engineer di Microsoft. Bapak ini merupakan pekerja untuk software di Microsoft Word. Baru itu dia bekerja di Seattle.
baru setelah di Amerika 2008 sampai 2011 dan menjadi CEO dan CEO CEO founder Traveloka.com dari tahun 2012 sampai saat ini masih dipakai oleh banyak orang Traveloka. Nah, mengapa perjalanan hidup Pak Ferry Unardi menjadi wirausahawan di Traveloka? Sebelumnya, ia menjadi wirausahawan. Ferry Unardi pernah bekerja selama 3 tahun di Microsoft. Yang tadi saya bilang kan, Pak Unardi pernah bekerja di Microsoft sebagai software engineer software. Nah, selama dia 3 tahun, ia mulai berpikir bahwa menjadi yang lebih terbaik di Microsoft itu sangat sulit. Jadi, ia berpikir logis untuk memutuskan mewujudkan pendidikan S2 di bisnis di Universitas Harvard. Ferry Unardi. Kegagalan Pak Ferry Unardi di tahun 2012, Pak Ferry mulai mengeluarkan Traveloka. Namun saat itu Traveloka hanya bisa membuat situs pencarian dan pembandingan harga tiket pesawat. Traveloka pada tahun 2012 ini tidak bisa pemesanan tiket pesawat, melainkan hanya pembandingan harga pesawat. Saat inilah Pak Ferry melihat banyak orang yang tidak ingin mengetahui perbandingan harga tiket pesawat, tapi juga ingin memesan tiket pesawat tersebut. Dan saat Traveloka berubah menjadi situs pemesanan tiket pesawat, tetapi banyak maskapai yang belum bisa bekerja sama dengan Traveloka. Nah, alasan pertama ya maskapai itu ialah karena Pak Unardi ini sudah menawarkan terlebih dahulu kepada mereka tentang Traveloka di tahun 2012 yang hanya bisa membandingkan tiket pesawat. Jadi maskapai itu tidak percaya kepada Pak Ferry Unardi. Nah, disitulah kegagalan Pak Ferry Unardi. Hal apa saja yang ia lakukan ketika ia gagal? Pak Ferry Unardi tidak pernah menyerah. Nah, ini yang saya salutkan dari wirausahawan dari 3 tersebut, yaitu tidak pernah pantang menyerah. Dari yang pertama yaitu Pak Ferry Unardi, Pak Khairul Tanjung, Pak Asmad Zaki tidak pernah pantang menyerah untuk melakukan cita-citanya atau wirausahawannya. Nah, tunggu ya. Malah, Pak Ferry terus berusaha meyakinkan para perusahaan maskapai penerbangan hingga sampai sekarang kita bisa melihat maskapai penerbangan apapun di situs tersebut di Traveloka. Sangat lengkap. Kalimat motivasi yang kita dapat diambil dari tiga wirausahaan tersebut ialah jangan minder dan ragu. Nah, itu kata-kata pertama dari yang saya dapat dari 3 wirausahawan tersebut ialah jangan minder dan ragu. Karena putra-putri Indonesia juga mampu membuat bisnis startup digital yang sukses. Buatlah bisnis yang membantu menyelesaikan permasalahan orang banyak. Dari 3 wirausahawan tersebut,
bisnis yang dapat membantu orang banyak. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, berani memulai dalam melakukan sesuatu. Tidak takut untuk melakukan sesuatu dengan memulainya dengan sendiri. Yang keempat, bekerja sesuai dengan minat dan passion. Yang kelima, ini yang terpenting, ialah jangan mudah menyerah. Karena dari 3 keresahan tersebut, kita dapat belajar bahwa kita itu tidak boleh menyerah. Pasti kalau misalnya ada kegagalan, masih ada untuk mendapatkan kesuksesan dari kegagalan tersebut. Jika teman-teman suka dari video saya, silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Sekian dari saya, terima kasih.